cabut. Karena udah siang, jadi gue masak nasi. Ya kita bikin kopi dulu nih, bikin teh, ngemil, makanan kering tuh, makanan ringan, biskuit apa lah, pokoknya biskuit, roti, makan. Nah nasinya ini nanti buat makan di jalan ya. Jadi kita masak nasi, masak lauk, biasa nasi liwet lagi, nasi liwet. Insya Allah ya ntar gue naik Gunung Salak, nggak akan gue praktekin semua. Nunggu. Jadi gue masak nasi liwet, air ntar kita pulin di ujung Lembah Kidang Gun. Bawa seorang ini aja lah, botol kecil aja, dua, gue bilang kayak gitu. Kalau enggak botol gede satu, kan kita udah bawa depek nih, dia bawa depek, gue udah bawa depek kan. Nah di depek kita itu isinya nesting, biskuit, terus air. Oh enggak, seorang 2 botol gede, gue bawa gitu. Seorang 2 botol gede. Cuman kita nggak ngisinya di Ponokan der, kita ngisinya ntar di Lembah Kidang, di ujung, di atas ya, sebelum nanti ketemu Tanjakan. Nah itu kan nanti kita belok ke kiri, naik, datar. Dia bilang gitu kan, lu mau cabut kemana? Dia tuh lewat sini semalam. Serius lu? Nah, ntar lu lihat depan. Gue nggak bisa cerita, lu rasain aja energinya. Itu kan jalan santai kita, landai batu kan, sampai Lembah Kidang tuh datar. Monggo, Jaku. Emang pas sampai di sini yang dibilang Lembah Kidang gitu ya? Itu emang auranya beda dia, auranya, jadi magis banget gitu ya. Walaupun matahari terik tapi gitu, nggak ada rasanya. Jadi rasa panas nggak ada, rasa dingin juga nggak ada, sejuk tapi sejuk itu sejuk yang bikin merinding. Sejuk yang mematikan. Justru kalau gue ya, kalau ketemu tempat-tempat kayak gitu ya, yang kayaknya adem gitu, terus bikin PW lah. Bikin PW, nyaman. Wah itu aneh. Itu ngeri tuh dia, aneh. Nah dia baru nggak nih. Udah enggak gue, ini tos Lembah Kidang. Iya, lu tahu kan gitu. Ya udah. Ngerti kan lu sekarang, makanya gue bilang gak usah cerita. Ya cabut dia gue bilang gitu. Udah nggak lama-lama gitu, langsung aja cabut gitu. Kan datar tuh, kira-kira sampai 15 menit ke depan der. Dia nanya, mata airnya mana tos? Kayak depan udah naik nih, sebelah kiri. Jadi kita nerobos alang-alang dulu ini kan. Dapat alang-alang. Itu aja dia merinding di situ. Dia sempet gue ditahan dulu pas gue jalan. Apaan? Kuda ada dia gitu kan. Kuda. Ada kuda hebat lagi itu. Cuma di samping kita. Di Lembah Kidang ya, di Lembah Kidang. Sama ada yang lewat satu, kata dia di samping kita di sebelah kanan. Kuda. Ini gue bener-bener nggak lihat dia. Karena dia bilang ada kuda, kan gue langsung nancep nih kuda gitu kan. Nah gue ngeliat di Lembah Kidang. Oh iya gue banyak banget loh, 50 biji. Dia yang kaget gantian, satu katanya 50 banyak gue bilang kayak gitu kan. Dia nunjukin ke Lembah Kidang kan, gue nengok gitu ke Lembah Kidang. Iya benar situ kan, gue bilang tadinya sebelah kiri gue, maksudnya sebelah kiri kan. Yang jalan sebelah kanan, ya, yang bilang satu, gue bilang banyak. Iya gue bilang satu, cuma satu yang lewat gitu. Kok di Lembah banyak, dia nunjukin cuma Lembah Kidang kan. Tapi gue nengok, banyak banget. Langsung gue berdua diem karena ada air. Wudhu lagi langsung di situ. Assalamualaikum wahai sahabatku Gunung Arjuna. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue kalau itu kan. Gue langsung baca Al-Fatihah untuk gue baca salawat untuk gue, baca Al-Fatihah untuk Jakun, baca salawat untuk Jakun juga melakukan hal yang sama. Kita udah wudhu tuh ner, udah selesai, udah baca doa, nenangin diri. Gue bilang, setahu gue kita minum dulu air ini dulu. Insya Allah layan deh. Iya. Kita minum dulu sambil baca-bacaan dulu nih, udah selawat kita tiupin baru kita minumin. Wah itu seger banget ya. Bener seger. Dan air itu gue nggak ngerti ya hubungannya apa. Mungkin karena air setempat ya. Mungkin ya. Ini yang singkat gue tuh pas kita minum tuh, yang hawanya tuh berubah dia. Hawanya yang tadinya adem gitu, kayak adem gitu sih, kayak nggak ada rasa apa-apa gitu kan. Baru mulai terasa angin. Mulai berasa apa sih? Kalau kita kena terik matahari tuh berasa panas, tapi yang nggak kena terik matahari berasa dingin. Kalau di gunung kan begitu kan, normal gitu kan, baru berasa tuh. Terus hawanya juga udah enak gitu kan. Yang kuda-kuda itu yang udah nggak kelihatan. Langsung nggak kelihatan der. Itu kayaknya hawa magis yang menyelimuti itu hilang ya. Terus gue ingat yang pohon rubuh gede. Pohon rubuh gede ya. Pohon rubuh gede kan kita terus lompat seralu, gue bilang kayak gitu. Lu mau ngolong boleh, lu mau lompatin boleh. Kata dia pengen gue lompatin gitu kan. Iya. Lompatin tuh langsung parah kan dia. Kuning kan. Nah itu
Parah, nah di atasnya itu kita panen arbe, tau nggak? Oh, ya, Arbe arbe, hutan. hutan. Wah, kiri kanan lupa gua lagi sama selawat. Iya, comot itu kantong pada biru. Itu nggak cukup di kantong deh, masukin kantong kresek. Arbe yang ini yang warna, kalau Arbe, dia arbe merah hutan. terus ntar jadi ungu. Kalau udah naik ungu itu banyak panen, bu, sama dia panen tuh. Jadi jalan kita agak lambat karena panen ini tuh kan. Sampailah nih sekitar setengah jam kita ke masih rumput-rumput deh. Ingat sebelah kanan ada pohon beringin, pohon beringin, pohon pinus gede banget. Pinus. Yang mulai jalanannya udah mulai batu-batu berumput naik, ya. Terus nanti ketemu pohon-pohon pinus kecil, terus jalannya berdebu parah. Parah. Ya. Terus di belok kiri sedikit ada batu segede gaban gitu loh. Waktu gede itu. Batu gede. Kalau nggak salah fotonya ada ntar. Mudah-mudahan ketemu gue cari. Nah, di sini dia kan ada jalur ke kanan. Ada jalur ke kanan sama jalur yang kalau yang bener kan yang kita ngikutin tebingan nih ya, pinggiran ya. Nah, dia ngeliat tos itu jalan bagus banget tos. Nah, jalur yang bener ya, dia ngeliatnya jalurnya ketutup, nggak ada jalan. Bener itu gue lihat jalurnya. Dia ngotot sama gua. Nah, ada Ya gue ingat jalurnya, sini terus ke kanan gitu kan ya. Kanan terus jalurnya kelihatan kok. Bukan kata itu sebelah kiri nggak ada jalur bukan. Sebelah kiri mana ada jalur orang ketutup gitu. yang udah ke Arjuno siapa? Gue udah pernah kesini, udah ngikut gue aja kan. Akal kan dapat gue, lu mau lewat mana lewat itu? Lu orang itu jalan ketutup gitu kan. Nah tiba-tiba dari arah sebelah kanan ini, yang tadi gue bilang ya, itu yang kuda yang Satu yang lewat. yang gue dengar yang sebelum kita di Lembah Kidang ini, sebelum kita nyampe Lembah Kidang, itu kan ada suara kuda tuh yang kita dengar, cuma suaranya doang ya. Nah di situ baru gue lihat lagi nih penampakannya. Gue nggak tahu ya, lo nggak tahu. Gak ada kepalanya. Nah, Dan ini pakaiannya, ini gue masih merinding. Dan ini pakaiannya, bukan pakaian yang Madura ini, maksudnya bukan yang khas Madura. Pakai baju hitam. Ini pakaian prajurit, prajurit kerajaan. Pakaian kerajaan keren. Dan- Kayaknya bukan prajurit sembarangan gitu. Gue kurang tahu ya, gue juga nggak tahu prajurit kerajaan tuh yang senopatinya tuh. Cuma sih setahu gue sih ya, kalau dia mengendarai kuda itu biasanya punya ini Ada jabatan lah. punya jabatan lah, entah senopati entah apa gitu. Nggak, pakaiannya juga beda. Pakaiannya beda sih memang ya, nggak kayak nggak ada nih. Belum gagap ya, maksudnya gagap tuh. Lu lihat gagap, lu lihat tuh lihat. Itu di jalur yang jelas dia lihat itu. Jadi yang jalur dia kan jalur itu kan bukan emang jalur ler, itu jalur buat ke kembar 1 kembar 2 juga ada nanti kalau bisa cuma parah banget jalurnya. Nah itu kan menurut dia itu kan, nah dia ke arah situ kan, gue ketawa-tawa gue bilang, gue ketawa kecut sebenarnya. Pas dia tuh, gue tadinya nggak ini ler, begitu dia senggol gue begini, anjing kelihatan gue langsung jadi trombolan. Nah iya gue ada palanya, ler itu jam 1 siang. Jam 1 siang. Siang itu. Dan ya, kelihatan jelas. Ya kalau dia berbentuk kepalanya ada, mungkin gue masih bisa mikir kita manusia ya. Cuma ini kepalanya nggak ada. Nah, ingat gue di sini nih baru yang keluar, yang orang yang kita temuin itu tuh, yang pertama kali kita jalan yang ikut kita tuh. Kakek-kakek itu. Nah, kakek itu. Itu ternyata Ternyata dia baik. Jadi dia tiba-tiba dia nongol kayak ngadang. gue. Gue masih merinding tuh, kayak ngadang yang prajurit itu, ngadang pasukan kuda gitu sambil telak pinggang gitu, terus ngomongnya tuh bahasa yang gue nggak ngerti, gue ya tak bahasa Madura atau bahasa apa ya gue. Nah, pokoknya bahasanya kayak logat Madura. Nah, kayak logat Madura, cuman gue nggak ngerti jujur aja, gue nggak ngerti bahasanya gitu. Dia ngomong dan suaranya lantang gitu kan, suaranya lantang sambil telak pinggang gitu. Ya kita mundur dong, kita nggak berani. Nah, udah kita mundur, kita gimana tos? Kagak, tabuk-tabukan dulu sama gua. Oh, belum ada ya? Kagak, tabuk-tabuk ini beneran kagak sih? Pak, gua ditabuk sama dia, gua kesel. Wah, mana mau gua tabuk lu, Pak? Dia sabar kata dia. Ini beneran kagak sih? Beneran? Beneran, Gun. Masya Allah, terus gimana? Udah Naik kita. ke batu gede. Nah, si aki-aki itu balik Gun ya.
nih aki-aki ini Der itu napak Der, Napak tuh maksudnya. jejaknya ada, entah kita udah masuk ke dimensi mereka, apa mata kita udah termanipulasi, pokoknya kita nggak tahu. Ini aki-aki datang nggak ngomong apa-apa, cuman yang gue inget gini, gue ngomong aja Kun, nih si aki-aki ngomong katanya kita naik-naik aja, tapi jangan lupa selawatan. Jangan lupa. Tampilannya serem Der, tapi kok yang dikasih tuh selawatan gitu. Tampilannya garang banget, tampilannya asli Kayak aki-aki. karok gitu kayak. Iya, cuma dia bilang istilahnya nggak mulutnya tuh nggak kedengeran gini, nggak kedengeran suara, nggak goyang-goyang gitu. Jadi ngeliat gue, dia nggak ngeh nih. Lu nggak ngeh ya? Nggak tahu gue mau jadi. Dia pasti di atas batu, dia pegangan batu. Gue bilang, Kun, nggak apa-apa kita naik, gue bilang gitu. Yang penting kita selamatan. Oh, udah terus gimana? Sekarang lu lihat tuh jalan yang lu tutup, yang lu jalan lu bener. Begitu tuh aki-aki nongol kan, nah itu jalan parah banget Tos ya. Ini jalannya emang gue yang udah ke Arjuna, ngapa lu yang sotoy, gue bilang gitu kan. Oh ya udah jalan. Nah itu aki-aki di belakang kita ya. Kayak Ngikutin sampai puncak bayangan. Puncak Bayangan, Silakan betul. Bang Jakun. Itu udah nggak ada bonus ya. udah gak ada bonus emang Pak. Dan itu masih Tanpa ngikutin bonus, dia, masih ngikutin. Ya karena gue dia pernah ngadang pasukan kuda itu yang nggak ada kepalanya gitu kan. Jadi gue pikir juga dia nggak ada maksud jahat ya. Wah baik. Ya nggak ada maksud jahat. Jadi kita cuekin aja, kita nggak apa-apa. Cuma kita ada, kalau jujur kalau gue sih nggak berani ngajak ngobrol. Gue berani kalau ditegur lagi kalau gue. Wah udah scary biarin aja. banget, udah scary banget Pun. Iya udah. Udah gimana. scary banget itu awalnya, cuman kita agak tenang lihat karena itu aki-aki di belakang sekitar 20 meter, jadi kalau kita berhenti dia berhenti, tapi mumbungin, Ikutin aja. Bang. ngikutin di belakang. Jadi kalau kita berhenti kita nengok kan, gue nengok, dia kan nggak berani nengok, terus lihat masih ada Pun, dia orang bener lu lihat aja diri bongkar kayak gitu kan, lihat aja, lihat oh iya masih ada. Akhirnya begitu ingin ya Pun, naik parah kan. Terus datar sedikit yang ada batu, gue suruh berhenti dulu Kun. Kenapa? Dengan kita kirimin doa dulu nih buat kaki, ulang kayak gitu kan. Langsung gue mau Jakun, assalamualaikum ya. Alul gaib, lu kan assalamualaikum ya maulana Allah, ulang gitu kan. Udah Kun kita tahu maksudnya buat dia, kita kan nggak tahu siapa nih. Udah maulana Allah kita kirimin al-fatihah. Buset deh. Ini langsung kayak ada apa namanya? Ini udah kayak ada angin. Gue merinding ya anjir. Itu kayak masuk ke badan kita angin gitu kan, dingin, adem, yang tadinya kita keringetan segede-gede jagung. Kalau angin berembus kan ya, bus gitu kan. Memang enggak, Masuk kayak ke badan. Angin itu kayak menjalar, enggak ke seluruh badan. Menjalar ke seluruh badan, itu keringetannya rasanya nggak gerah ya. Kita tenang, mata terang, terus yang tadinya kayaknya statis ya, segala sesuatunya serba statis ya, dalam artian tuh pergerakan pohon kayaknya begitu-gitu aja. Terus kayaknya ada gimana lah, pokoknya statis lah, nggak inilah. Itu angin gus, wah naik, matahari juga udah nggak redup kan, mantep, terang kita jalan. Terus begitu sampai puncak bayangan, jeder, nggak ada apa-apa, itu capek. Kena nih. Sampai ke puncak pun ya ada tuh, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sih. Nah jadi aman begitu sampai puncak bayangan, dia udah seneng nih, puncak, malah lu peang lo, kata gitu kan. Gue nggak tahu. Saya masih jauh, kan gue bohong gitu ya. Abis tumben-tumbenan nanya mulu kan, enggak emang scary masalahnya. Gitu loh, kita tuh mau cepet-cepet sampai. Gue tahu nih dia mau cepet-cepet sampai, terus buru-buru kabur turun. Makanya gue bilang itu puncaknya. Serius loh, gue dalam hati gue tumben-tumben. Ini bocah nanyain puncak, biasanya kagak pernah. Terus itu puncak, iya itu puncak. Dalam hati gue tumben. Nanya lagi sampai 2 kali. Terus itu puncak, iya puncak. Begitu sampai puncak, gue bilang kepala lu peang no puncaknya. Dia diem, ya. Diam, kita istirahat dulu deh. Kita istirahat. Di sini makan nasi dulu, kita makan. Makan nasi yang kita buat. Yang kita buat, terus gue ingat nih, dia marah tadinya. Gue taruh kan di atas batu nih, 1 sendok, terus ikan terinya gue taruh, ya enggak? Buat apa lu terus ngasih makan setan? Berisik, gue bilang, ini gue kagak makan, gue nggak ada niat ngasih makan setan, gue mau sedekah, gue bilang gue mau sedekah. Baru dia, astagfirullahaladzim,
sadar nih omongannya nggak apa terlalu keras gitu kan. Oh iya terus. Kalau gue jujur aja emang gue tuh paling anti sama yang namanya apa ya? Sajian gitu ya. Sajian ini gitu kan. Ya gue kan bukan yang nyajian, gue Iya, aja kan sedekah. gue pikir kan semua nyajian gitu. Semua nyajian. Astagfirullahaladzim, terus lu buat apaan itu gitu kan? Mau nyajian. Lu mau nyajian gitu kan? Mau ngasih makan setan lu, mau ngasih makan jin, gue mau makan setan, mau ngasih makan jin. Saya dia ngomong, sudah diem aja nih, gue mau sedekah. Dan pada ngomong sedekah itu baru gue keingatan sama yang kayak gitu. Oh iya gitu kan. Oh iya, gue salah nih, salah ngomong nih kan. Terlalu vulgar, terlalu vokal sih kalau gue bilang. Itu bawa kamera pocket doang gitu ya? Kamera pocket ya. Kamera pocket kecil ya, isi 36. Isi 36. Lu lagi-lagi lu jin foto, tapi fotonya nggak ada. Fotonya nggak ada. Padahal dulu sempat jadi tuh. Jadi. Lu bilang hilang lu. Gue tanya ini di sini nggak ada. Anang katanya masih nyimpen. Anang. Harapan kita Anang doang. Anang doang, iya. Soalnya di sini yang di tempatnya di base camp ini udah nggak ada semua. Soalnya gue udah pindah rumah kan. Kalau gue belum pindah rumah masih ada kas. Nah di puncak bayangan ini kita hampir sejam makan. Makan dulu ya. Itu pohon tingginya rapet. Bagus masih itu dulu. Kalau sekarang udah agak banyak yang ini Kun, banyak yang mati udah. Iya. Pohon tinggi kecil-kecil itu nih, sama pohon edelweiss. Banyak kan rapet. Kita makan di antara tinggi edelweiss di pemandangan cakep tuh. Kan santai selesai makan. Gue bilang, Kun aja cabut. Ono puncak terus ya ono puncak kagak lagi loh. Jadi kita naik terus turun parah kan kalau turun parah. Iya, turun dulu parah. Nancep terus turun. Datar sedikit langsung dia lari nih. Beneran puncak lari dong. Gue sampai terus dalam hati kayak elah. Sebelum itu gua, lu beneran di puncak nih ya, bilang, lu jangan bohongin gue lagi lu. Iya, katanya di puncak beneran. Ya udah, gue lari. Heboh dia di atas nemu pondok kayu. Ingat pondok kayu yang sebelah bawah sini. Kalau itu kan pondokannya Mbak Wiro, pun namanya pun. Dulu gue nggak tahu, gue pikir siapa yang tinggal di sini? Siapa yang tinggal di sini? Gitu. Langsung. Nah itu sekarang batu Ogalagil yang kita dudukin. Ogalagil itu. Udah runtuh, udah turun, udah jatuh. Udah jatuh. Yang dulu ada tulisan Puncak Arjuno 3339, itu sekarang udah nggak ada. Jadi digeser agak ke kanan. Nah di sini dia, wah abis tuh, itu satu roll 36 abis di puncak. Moto pemandangan, moto dia alasannya apa? Lu kan udah pernah, udah ada fotonya. Gitu. Lu kan udah ada fotonya, gua dalam waktu dasar jin foto kumat gitu kan. Udah cepet aman di puncaknya. Nggak ada apa-apa. Itu sekitar 1 jam nih. Soalnya udah jam 4 nih. Udah jam 4. Jadi Kut, jam berapa nih? Gua waktu itu dia, lu apa gua sih gua lagi? Gua dulu udah pakai jam. Jam dibeliin abang gua dulu kan. Jam lu bagus gua kan. Iya. Jam dari luar negeri itu. $295 ya, benar ya abang gua. Hampir $300 dibeliin abang gua dulu. Jamnya ini bagus nih. Ya, bagus emang gua. Lihat jam gua bilang kayak gitu, lihat. Terus jam 4. Itu kalau kita turun jam 4 sampai nanti ke pondokan itu kalau nggak jam 6 setengah 7, gue langsung packing, beres-beres, turun setengah lari, kayak gitu kan. Soalnya gue nggak mau kemalaman lagi di Lembah Kidang. Gue bilang, gue nggak mau kemalaman di Lembah Kidang, gue bilang kayak gitu. Karena, oh iya Lembah Kidang ini baru inget ya, euforia puncaknya dia langsung bubar kan, turun gitu. Setengah lari tuh kita turun. Begitu kita lewatin puncak bayangan, kan di situ ingat bekas-bekas candi reruntuhan tinggal fondasinya doang kan. Sempet nanya dia apaan tuh, kayaknya bekas candi udah biarin aja. Terus dia liatin Merial, baru terus meninggalnya. Udah biarin mau turun. Tadinya mau berhenti baca doa dulu. Gue bilang kagak keburu, udah terus turun. Ya sempet sih gue bacain Al-Fatihah juga, cuman sambil jalan, lagi baca Al-Fatihah antar langsung. Ini kayaknya 2 kejadian berbeda nih Gun. Lu mulai periode dari puncak bayangan gua waktu gede, kalau gua ngalaminya dari waktu gede sampai ke Lembah Kidang. Lembah Kidang. Kalau gua di waktu gedenya tuh. Ya, silakan dulu. Sempat berhenti kan? Sempat gua tarik lu kan. Kan Anto duluan nih. Karena nih pas di waktu sampai waktu gede, ini lagi-lagi kita kayak dihadang sama, tapi ini udah ada
kuda si kaki itu. Kaki itu udah ada, kaki itu ngadang apa prajurit berkudanya itu gitu kan. Jadi kayak kita suruh apa lewatin jalur itu kan. Apa yang turun ke bawah. Dia kan ke arah jalur yang tadi kita sebelah kanan. Berarti sebelah kiri. Nah. Karena kita kalau turun harus ke kanan nanti turun. Jadi sempat gue tarik atau kan sempat gue tarik. Dan yang ini pasukan kuda ini udah kayak mau apa sih kayak menerobos. Kayak menerobos bener. Jadi si yang gue inget nih si kaki itu nengok dulu ke belakang ke kita. Gue nggak tahu sih lu ngerasain lu ngerasain. Gue cuma ngeliatin gerak-gerik dia. Kan gue pegangin bajunya aja tuh, gue pegangin cuma gue nggak kasih. Gue duluan gitu dia. Gue pegangin dulu pertama kan, gue jangan lewat dulu. Terus dia nengok ke belakang kayak ngasih kode gitu kan. Udah kita baru tuh gue jalan pelan-pelan. Enggak, lu duluan langsung. Gue duluan gitu kan. Gue duluan gitu. Itu masih pelan-pelan kita jalan tuh. Turunannya kan parah. Tiba-tiba tuh kabut nyemutin itu kan yang apa? Yang pasukan kuda sama si kayak kakek ini kan. Kayak kakek ini. Kita sampai turun dari situ gue nggak ngeliat itu. Nah itu gue apa ya merinding banget gue nggak tahu dia ini banget ya apa. Enggak, gue nggak dengar. Dia denger apa enggak? Gue merinding gara-gara lu soalnya ngebut banget ya lah, bukan setengah lari. Pas dengar wah gue lari langsung lari gue. Iya, atau dia nggak biasanya dia kalau gue begitu kan dia pasti kenapa kok kasih aja. Dia udah dia nanya lagi tuh, dia udah tahu dia pasti dia langsung ikut lari juga gitu. Lari sampai ke mata air. Dulu mata air, kita ngisi air itu udah jam 5:30 kurang. 5:30 kurang. Atau lu ngeliat apa? Caranya di bawah. Caranya di bawah, gue bilang kan, caranya di bawah. Gak apa-apa sini, caranya di bawah, gue bilang gitu kan. Gue gak cerita, gue cerita di bawah gitu. Iya, lu. Udah kan. Udah cabut langsung. Cabut langsung. Isi air, cabut kok langsung. Kita langsung cabut deh, turun. Dia kan duluan nih. Dia jalan udah 100 meter di depan gue kayak ngikutin dia. Dan gue teriak-teriak kan, "Kok tahan!" Dia tetap jalan. Untungnya ya, dia takbir nih, gue gak tau kenapa dia takbir. Allahu Akbar, gue baru Allahu Akbar, gue sautin. Nengok, dia kaget. Tahan, gue bilang, kaget dia langsung diem. Tahan, gue langsung cek. Dia nanya, kenapa tuh? Ntar gue ceritain ke dia. Ntar gue ceritain, cabut, gue bilang gitu kan. Gitu, tau gak? Di situ. Jadi yang gue lihat kakek-kakek yang pertama itu ternyata pun boleh dia pakai pakaian kerajaan pun bagus banget. Kerajaan. Bagus banget. Nah itu juga gue ngeliat. Kayak ada selendangnya dia pun. Jadi kayak dia pakai selendang warna kuning emas gitu kan selendangnya. Ini gue lihat, cuma gue lihat di mana ya? Gue lupa tuh. Nah, makanya tunggu dulu, gua dulu. Itu si kakek-kakek itu gue lihat dia bukan pakai caping lagi deh, tapi kayak pakai ini nih. Kayak pakai mahkota. Kayak pakai mahkota. Di sini gelang-gelang emas. Ya, terus dia pakai selendang kuning emas. Itu motifnya gua nggak inget dah. Itu begitu ngelihat dia saking karismanya nih. Bener, wah gila itu karisma mantep banget tuh. Gua ngeliat dia, cabut kan, begitu sampai pondokan, gua langsung tepar udah jagun, ngebut nih lari masalahnya. Ngebut kita. Untungnya di pondokan udah ada para penambang merah sore itu. Udah rame ya bang. Udah rame, nggak rame-rame banget lah. Udah ada sekitar 7-8 orang lah, udah ngomong-ngomong lah. Itu udah malam itu sekitar 6:30. 6:30 kita sampai situ. Udah gelap. Sampai itu penambang pada nanya juga sama kita kan. Ada apa gitu kan. Kita nggak ngomong. Enggak pak, kita takut kemalaman gitu doang. Ada sesuatu ya di lubang kidang gitu ya. Ada ini ya katanya. Enggak pak, kita ngomong enggak pak. Dia tahu sih sebenarnya. Kita ngomong enggak juga kelakuan. Akhirnya karena ada penambang belerang kan gue ditanya nih kalau nggak salah masih Jakut, "Pak, pada mau nginep di sini apa enggak pak?" "Iya kita nginep di sini pak, ini mohon maaf," gue bilang gitu kan. "Kita nginep di salah satu pondokannya, mohon maaf belum izin." "Oh ya wis nggak apa-apa mas, silakan pakai aja." "Ada yang punyanya nggak mas?" "Itu yang punya tuh." Samperin lagi, "Pak mohon maaf nih pak, kita pakai." "Ya pak pakai wis nggak apa-apa," katanya. "Nanti saya tidur di tempat yang lain." Yang tadinya kita mau langsung turun kan, kagak jadi karena ngerasa ada temennya. Udah tidur di situ malam.
istirahat lah kita dulu, Bang. istirahat. Jadi makan lagi, habis makan itu tuh langsung baru tidur. kita masak itu, masak sarden. Masak sarden di situ. Baru kita cerita di situ. Sebenarnya pas masak sarden itu seperti tegur gue dia. Sama saya penambang. Sama penambang itu. Sarden itu kan amis ya gitu kan. Baunya itu. Baunya amis, dibilang takutnya ngundang gitu. Wah kita bingung kan. Sarden setengah matang kira-kira kita matiin. Tapi kan kalau sarden itu kan sebenarnya udah matang kan. Udah matang. Udah kita dalam itu udah makan. matang. Ya udah nggak apa-apa kita makan aja. Cuman mereka karena mereka lebih tahu situasinya kan, ya kita nggak berani ngebantah. Mereka lebih tahu situasi di situ di mana ya. Ya udah nggak apa matiin aja udah. Iya, Setengah langsung matang. kita makan. Terus ngobrol-ngobrol. Kita tawarin juga mereka makan. Oh iya silakan. Mau ada yang Mau. makan satu. Ada yang makan mie instan juga sama kita bareng. Kalau nggak salah yang punya ini. Oh, yang punya punya pondok yang ya. punya pondok ini. Dia ngobrol sama kita kasih mie instan sama dia pakai telur. Itu mah kita kan aja dulu kita harus bikinin. Iya, pas dia datengin kita kan. Heeh. Ini orang penasaran soalnya Der, nanya. Nanya Mas, terus. jujur ngeliat apaan? Kok sampai pucet begitu gitu kan? Besok pagi Pak. Besok kayak Pak. Besok pagi. Ketawa-tawa doang dia Der. Ketawa doang. Ya di sini hati-hati ya di Gunung Arjuna katanya. Oh iya Pak, makasih banyak. Apa sih ngomong banyak perasaan lu juga Banyak nggak sih inget. kita ngobrol-ngobrol akhirnya ngobrol. Ngobrol sekitar jam 10 baru udah ngantuk banget itu. Kalau gue sih nanya masalah nambang aja sih ya. Nambang lerang itu kan dijualnya di kemana, itu buat apa gitu kan. Kita kan belum paham. Paham sih paham ya maksudnya kita nggak tahu prosesnya gitu. Proses itu gimana dia nambang lerang. Jadi akhirnya cerita masalah itu. Dan dia juga sempat cerita ada korban juga di situ penambangin. Jangan cerita dulu Pak. Apa kelepasan ya, kayak kelepasan gitu. Oh iya nggak apa-apa kan ya. Bisa pagi aja saya ceritanya kan. Iya Pak barengan gitu. Ya udah apa jam 10-an ya, jam 10 setengah 11. Gua udah tepar duluan. Ya udah tepar duluan, gue juga capek kita setengah lari udah lari. Lari Ya. di Lembah Gidang itu lari udah. Lari Dari gitu, waktu udah. gede lepas lari. Capek juga istirahat gitu. Dan biasanya gue susah tidur kalau malam, di sini gue tidur. Biasanya gue tidur pagi der. Kalau paling cepat gue tidurnya kalau dengar suara azan subuh. Baru tuh gue biasanya suka bisa tidur gitu. Kode tuh aja. Kode. Nggak tahu gue kenapa gue susah tidur malam itu. Mungkin karena kebiasaan ya. Insomnia. Jadi di situ gue karena capek juga akhirnya tidur juga. Itu malam kayak aman-aman aja. Aman nggak ada. Nah, orang. paginya Oh iya sorry tuh. Gue lupa nih. Ini dia yang gue lihat yang lu lihat yang itu kayak ya. Prabu gitu ya. Kayak kakek dia kayak. Kayak raja lah. Itu gue dimimpiin dia ternyata. Bener, itu gue dimimpiin. Pas gue tidur ini gue mimpi. Didatengin itu kan di mimpi gue ya didatengin itu dia sambil senyum. Terus dia ngomong, aduh gue lupa, pokoknya omongan itu kita nggak ngerti tapi bisa ngerti gitu lah. Gimana ya? Gue gak paham maksud omongan dia itu apa, cuman gue maksudnya tahu gitu kan. Maksudnya tahu kalian yang penting apa kalian nggak apa-apa mau naik gunung Arjuna gitu kan, mau naik gunung Welirang gitu, Welirang itu nggak apa-apa kan ya. Tapi jangan lupa sholawat, zikir, dan selalu ingat sama Allah. Itu dia. Itu kok kayak paham maksud dia gitu, paham maksud dia. Iya Pak, gue bilang gitu kan. Kalian anak-anak baik. Kalian selalu apa sih? Kalian selalu mengingat Allah. Karena kan emang gue selalu berdua mantu nih, selalu apa? Karena kita suka zikir alam gitu kan, suka tasbih lah gitu. Kalian ini anak-anak baik, kalian ini selalu mengingat Allah begitu. Kalian selalu mengingat Allah. Nggak apa-apa kalian naik ke Gunung Arjuna ini atau Welirang gitu. Ya tapi pesannya dia itu, untuk terus dia ngomong gini, bukan ngomong ya, maksudnya yang gua ngerti ya. Untuk urusan yang lain-lain ya, itu biar saya yang urus, ya biar saya yang urusin. Itu gue masih inget banget. Dia bagi-bagi cerita, gue sampai kaget. Gimana ciri-cirinya Kun? Sama gue lagi Lembah Gidang ngomong kayak gitu kan. Nah pagi-paginya kita rencana mau cerita sama penambang belerang, nggak tahu mereka udah naik ke puncak Welirang, sepi. Ya udah karena udah pagi nyantai, itu sekitar jam berapa? Jam 8 kan ya? Kerja Jam 8 gue packing beres-beres, gue tanya lanjut Welirang nggak?
Kapan kata dia. Kapan-kapan dah gitu. Kapan tumben kapan terus kapan. Kemarin si Nurul ngotot gitu. Iya. Dah dia jalan duluan. Nah udah nggak ada gangguan apapun. Seingat gua tuh sepanjang kita lewat turun di alas apa namanya, alas pinus ini sampai kita ke Kop-Kopan 2 tempat penimbangan itu nggak ada apa-apa. Terus sampai ke Kop-Kopan 1 istirahat kan capek banget. Istirahat itu udah sekitar jam 12-an lah. Siang. Udah pas siang istirahat udah lagi trek-treknya. Terus biasa lah kita minum extra jos, nggak ngopi extra jos sama Nutrisari. Rokok kira-kira sejam udah dingin badan cabut. Emang di situ PW bener. Cabut, gue jalan. Nah nanti menjelang setelah kita lepas dari pet bocor baru ketemu lagi. Tapi bentuknya udah kakek-kakek. Dia angkat caping bambunya gini dan gue berdua sama-sama ngeliat. Dia angkat caping bambunya, senyum, dipakai lagi, toto hilang. Gua sama Jakun tapi kayak takut, cuman gak tau duduk doang kan. Itu di Kop-Kopan Lewat Kop enggak, kita udah sampai pet bocor itu. Sampai ke pet bocor, tiba-tiba dijegat di tengah jalan. Ngangkat caping bambunya, begitu dipakai langsung hilang, gua jatuh duduk berdua. Kita sempat salam dulu. Nah, kita ketemu kan. Cium tangan dulu kita ya. Kita sempat assalamualaikum Pak gitu kan. Terus kita cium tangan, jadi buka capingnya gitu kan, terus dia senyum aja gitu kan. Pakai lagi hilang depan mata dia. Depan mata tuh. Jatuh duduk dulu langsung. Langsung duduk kita. Apaan Pak ya? Gitu. Oh dia kita sih udah paham ya Mas, karena gue juga udah dimimpin. Mimpi gue tuh ya, tapi ya udah berbentuknya udah bukan kayak yang ini gitu kan. Wajahnya beda itu. Wajahnya sama wajahnya, cuman pakaiannya gitu kan. Kayaknya beda, pakaiannya keren banget kayak dari sutra. Bisa dibilang kayak Prabowo apalah gitu kayak. Nggak ngerti lah gitu kayak pakaian raja lah ya. Pakaian raja. Jadi andai dia Hindu, kenapa kita itu gitu kan? Intinya pas kita sampai bawah, Mas Ari juga nanya-nanya, iya Mas naik malam, kenapa gitu kan? Wih aman Mas, gak nopo-nopo. Masalahnya kan ada yang mau daki lagi kan. Udah kita ngobrol-ngobrol, istirahat, terus ngebahas ya apalah. Dia ngebahas, terus kapan ke Ulirang? Terserah lu dah, kapan aja gue siap. Yang penting jangan deket-deket ini gitu. Nah di sini ada pesan yang mau kita sampaikan sama Jakun. Memang benar. Ya, hal-hal gaib itu tidak semua orang bisa menyaksikan. Hal gaib ada yang mutlak ya, mutlak Allah yang punya, di mana tidak satupun makhluk mengerti. Contoh aja Yasin lah, Yasin siapa yang paham kecuali Allah, atau Alif Lam Mim. Itu kegaiban mutlak Allah yang punya. Ada juga kegaiban yang memang sifatnya relatif deh, yang memang diciptakan Allah tetapi makhluknya bisa tahu gitu. Seperti misalnya kita nih bisa melihat makhluk Allah yang lain seperti jin ya, atau sebangsanya ya, terus kayak ilmu pengetahuan itu kan juga gaib, tapi orang-orang bisa tahu kan bentuk ilmu pengetahuan itu. Terciptalah ada teori atom segala macam. Nah di sinilah teman-teman jangan terlalu apatis ya. Misalnya teman-teman ngambil teori, ada beberapa studi dari perguruan-perguruan yang ada di London, di Amerika. Itu yang melakukan studi, coba lihat dulu orangnya. Ternyata orang ateis. Mereka diam di satu tempat yang pada dasarnya mereka tidak percaya, yang mereka melakukan riset, ya hasilnya seperti ke dalam pikiran mereka. Itu nggak ada. Mereka tidak akan mengakui, jangankan setan, Tuhan aja tidak diakui. Gimana setan yang ciptaannya? Kan banyak tuh kalau kita baca di Google apa di mana, kalau orang yang suka ngeliat setan halu, terus otaknya keganggu gitu kan. Gangguan jiwa. Terus kehilangan orang yang paling dikasihi. Waktu itu pacar gua 4, dari mana kehilangan dikasihi gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman baca teori-teori yang ada di Google, sebaiknya basically-nya, misalnya teman-teman Muslim, ambil yang basically-nya Muslim, jangan ambil yang basically-nya yang tidak beragama gitu. Betul para ilmuwan, tapi lihat basically-nya ini dari mana.
dia punya agama atau tidak. Ya tidak harus agama Islam sih, agama apa aja, karena agama apapun pada dasarnya mempercayai hal-hal yang goib. Kalau mereka nggak percaya hal goib, berarti mereka nggak percaya Tuhannya. Iya. Karena Tuhan sendiri kan goib. Nah makanya buat teman-teman, gua sama Jakun nih, nggak selalu dalam setiap pendakian gua tuh sama Jakun sebenarnya banyak banget yang nggak ada bisnisnya. Cuman itu kan nggak menarik diceritakan. Sedangkan gua sama Jakun ini kan bercerita bagaimana sih supaya lo orang tertarik terus dengan apa yang pengalaman kita. Juga apa ya, gue menceritakan ini juga bukan buat nakut-nakutin, enggak, juga kita hadapinnya dengan berani gitu. Kita kasih solusi gitu, kita kasih solusi buat solusinya ingat Allah dan Rasulnya. Nah, itu gimana aman. Buktinya kita ketemu orang yang berpakaian Prabu, tapi disuruhnya apa? Sholawat. Suruh ingat Allah. Ya kan kita nggak tahu siapa beliau ini. Ini ya, gue pernah baca hadis ya. Ini hadis itu dari Ibnu Abbas. Jadi bisa dibilang hadis sahih ya. Gitu. Waktu sedang majelis nih, sedang majelis Rasulullah. Itu sempat pernah didatengin sama Azazil. Raja Iblis nih Azazil nih. Karena diperintah sama Allah, Azazil suruh nemuin Nabi Muhammad. Dan yang memberikan perintah yang menyampaikan ke Azazil ini malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril disuruhlah Azazil ini nemuin Nabi Muhammad. Dan Azazil ini ketemu Nabi Muhammad itu gemeter. Sampai Umar bin Khattab sahabat Rasulullah sempat minta izin ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah. Bilangnya Rasulullah katanya, izinkan saya untuk menebas kepalanya. Ini Umar bin Khattab loh ya, bukan Nabi ya, Umar bin Khattab. Izinkan saya menebas kepalanya, tapi dilarang sama Rasulullah karena katanya Azazil ini diperintahkan sama Allah suruh nemuin dia, gitu kan? Suruh nemuin Rasulullah. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulannya Azazil pun ya, Raja Iblis pun bisa kita tebas kepalanya. Iya. Itu intinya sebenarnya gitu kan. Kenapa waktu itu di majelis lagi sedang rame-ramenya Allah perintahkan Azazil itu untuk menemui Nabi Muhammad, suruh menemui Rasulullah. Karena biar waktu itu umat Rasulullah itu tahu, yakin nih kalau Azazil pun juga gemetar takut ya. Baru ketemu Rasulullah loh. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya kan, gitu kan. Jadi kira-kira gitulah teman-teman ya. Jadi pendakian gua banyak banget sama Jakun yang nggak ada horor itu banyak. Cuman ya lagi-lagi lah karena kita ini YouTuber ya. Kita memilah dan memilih cerita yang memang enak untuk didengar. Enak asik gitu ya. Asik. Sekali lagi ya, kembali kepada teman-teman, terutama kebijaksanaan teman-teman untuk menyikapi setiap cerita kita. Tidak ada pernah sedikit pun kita mau nakut-nakutin, tapi belajarlah, karena lebih enak belajar dari pengalaman orang lain daripada harus merasakannya sendiri. Daripada harus mengalami sendiri. Kalau ngalamin sendiri, ya Allah, lu nggak ngebayangin rasa takut gua, rasa gemeter gua sampai lari-lari. Untung gua kagak jatuh, ya. Padahal teorinya gua paham. Di saat kejadian nggak selalu, ya. Untungnya gue selamat itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah melindungi perjalanan kita pada saat itu melalui makhluk-makhluk Allah yang memang mungkin diutus oleh Allah untuk melindungi kita, karena setiap saat kita selalu ingat kepada Allah dan Rasulnya. Ya itu sekian dari gue, nggak tahu nih sama Kang Jakun. Ya sama sih intinya sebenarnya apa yang tadi gue sampaikan gitu, kita nggak perlu takut, nggak perlu sampai takut itu melebihi takut kita sama Allah gitu kan. Itu doang sih kalau gue sih. Sedangkan Azazil pun yang Raja Iblis, dia aja takut. Malah bisa Umar bin Khattab aja mau nebas gitu kan. Berarti kan makhluk seperti itu pun kita bisa kita tebas gitu, bisa kita lawan gitu. Dan memang senyata-nyatanya musuh manusia adalah syaitan. Itulah senyata-nyatanya musuh manusia. Oke teman-teman, itu dari Bang Jakun. Bang Munir ada pertanyaan?
Sebagai host kita yang paling nyanteng malam ini. Ya sebenarnya bang kalau ini emang niatnya mau naik gunung bang ya, bukan mau lihat makhluk lain. Nah, iya, Amat kagak kami pernah kita mau- kepikiran kita mau niat ngapain lihat kayak gitu-gituan. Iya. Kita mah niat naik gunung. Iya, emang dasarnya hoki. Nah itu tadi cerita dari Kang Arya dan Bang Jakun tentang pendakiannya ke Gunung mana bang? Arjuno. Gunung Arjuno di Pada tahun 2001. pada tahun 2001. Ya sekian, saya Awan Putra. Gue Arya Sena undur diri. Gua Bang Jakun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.